Halo Primary Six, untuk pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Maka dari itu, simak dan pahami video ini dengan baik. Oke? Pembahasan teks eksplanasi ini yang akan Miss bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian, struktur, dan juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, sebagai pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dari teks eksplanasi. Miss jelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Ingat, fenomena yang berarti kejadian ataupun peristiwa. Nah, pertanyaannya peristiwa apa aja nih yang bisa kita buat untuk dijadikan sebuah teks eksplanasi? Salah satunya yaitu peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, itu bisa kita jadikan sebuah teks eksplanasi. Nah, selain peristiwa alam, ada juga ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan ilmu budaya. Itu juga bisa kita jadikan teks eksplanasi karena peristiwa alam dan ilmu pengetahuan itu berisikan fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Seperti itu ya. Untuk menentukan teks tersebut merupakan teks eksplanasi atau bukan, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari teksnya. Yang pertama, yaitu ciri-cirinya adalah ilmiah. Berarti, isi dari teksnya itu bersifat keilmuan, ya, bukan karangan ataupun cerita-cerita fiktif belaka. Nah, untuk yang kedua ciri-cirinya yaitu logis. Logis di sini berarti masuk di akal. Nah, yang ketiga ada objektif. Objektif artinya sifatnya, keadaannya itu bersifat yang sebenar-benarnya. Jadi keadaan yang sebenar-benarnya, bukan keadaan yang dibuat-buat. Nah, untuk ciri yang keempat yaitu bukan teks eksposisi. Artinya, dalam teks eksplanasi tidak boleh bersifat mempengaruhi pembaca. Nah, untuk ciri terakhir yaitu bukan teks prosedur. Artinya, dalam teks eksplanasi itu tidak terdapat langkah-langkah terjadinya suatu peristiwa tersebut. Itu tidak akan ada ya. Seperti itu ya anak-anak untuk ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pembuatan suatu teks eksplanasi yang harus kita perhatikan adalah struktur teksnya. Dalam teks eksplanasi ini, strukturnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir ada simpulan. Setelah ini Miss akan berikan contoh teks eksplanasi dan kita akan mempelajari mana yang disebut dengan pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan simpulannya. Ini ada contoh dari teks eksplanasi. Ini silahkan kalian perhatikan ya, dibaca dulu dari awal sampai selesai. Nanti ini sudah Miss bagi mana yang termasuk dengan pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan kesimpulan. Ya, jadi bagi kalian yang tadi belum paham mengenai struktur eksplanasi, ini sudah Miss berikan tanda ya. Untuk yang warna merah itu merupakan pernyataan umumnya, lalu yang warna hijau dia merupakan deretan penjelasnya, warna ungu merupakan interpretasinya, dan yang terakhir yang warna hitam itu merupakan kesimpulannya. Seperti itu ya, silahkan kalian baca dan pahami baik-baik teksnya. Bye. See you. Oke anak-anak, segitu saja penjelasan mengenai teks eksplanasi. Jangan lupa kalian catat di buku catatan bahasa Indonesia kalian ya. Jangan lupa di like and subscribe YouTube-nya Miss Anggun. Oke, bye.